Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Kristen Ferry, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A. Pada video kali ini, eh, kita akan menjelaskan mengenai masyarakat berbahasa beserta dengan ciri-cirinya. Langsung saja pada pembahasannya. Eh, Masyarakat berbahasa menurut Clause adalah keseluruhan penutur yang berbahasa ibu sama dan memiliki beberapa sistem tertentu dalam dialek dan sosiolektal. Clause menekankan pentingnya satu istilah untuk keseluruhan manusia yang memiliki bahasa-bahasa ibu yang sama dan membentuk keadaan tersebut. Konsep masyarakat bahasa. Definisi masyarakat bahasa yang dimaksud di sini tidak hanya berdasarkan pada perkembangan bahasa, tetapi kepada sejarah, budaya, dan politik pada tahap abstraksi yang cukup tinggi. Ditetapkan ciri-ciri kelompok yang memiliki kesamaan agama, usia, kelompok etnis, dan di bidang linguistik, terutama kesamaan bahasa atau variasi bahasa. Masyarakat berdasarkan sikap sosial. Model paguyuban bahasa yang klasik tidak dapat mencakup perubahan dialek perkotaan yang cepat. Bentuk yang diidealisasikan tidak mencakup atau mencerminkan realitas. Labov menyimpulkan bahwa anggota masyarakat bahasa perkotaan lebih diikat oleh sikap dan prasangka yang sama dalam berbahasa, yang luar biasa stabil dibandingkan dengan ikatan pemakaian bahasa yang sama. Masyarakat berdasarkan interaksi. Gumpets mendefinisikan masyarakat bahasa pada masa lampau ke arah komunikatif interaksi yang dalam analisis fungsional berpangkal pada varietas bahasa suatu masyarakat, bahasa yang khas sebagai kelompok sosial. Menurutnya, definisi masyarakat bahasa sebagai kelompok sosial yang monolingual atau multilingual yang merupakan satu kesatuan karena saling terjadi interaksi sosial dan dipesankan dari sekelilingnya oleh interaksi sosial yang melemah. Selanjutnya, masyarakat bahasa berdasarkan jaringan sosial. Jaringan sosial sebagai substratum paguyuban bahasa sebagai titik tolak analisis bahasa dalam sosiolinguistik dikenalkan untuk menganalisis komunikasi sehari-hari dan konvensi interaksi. Dalam hal ini, jaringan hubungan sosial individu termasuk di dalamnya dan kesatuan kelompok sosial merupakan fenomena dalam berbagai tataran abstraksi. Selanjutnya, masyarakat bahasa sebagai interpretasi subjektif psikologis. Bollinger 1975 menunjukkan kompleksitas yang bersifat psikologis dan ciri subjektif konsep paguyuban bahasa. Ia mengumumkakan tidak ada batas untuk cara manusia berkelompok guna mencari jati diri, keamanan, keuntungan, hiburan, kepercayaan, dan tujuan lain secara bersama. Sebagai akibat, hal ini tidak ada batasan sehubungan dengan jumlah dan keanekaragaman paguyuban bahasa yang kita jumpai dalam masyarakat ini. Selanjutnya, masyarakat bahasa di Indonesia. Jumlah penutur bahasa Indonesia sebesar 153 juta di antara kurang lebih 175 juta penduduk Indonesia di atas 5 tahun pada tahun 1995 merupakan masyarakat bahasa Indonesia di Indonesia. Dari bahasa-bahasa yang ada di Indonesia terdapat 11 bahasa utama patokan jumlah penutur. Lebih 1 juta orang jika umur lebih 10 juta orang dipakai sebagai rujukan. Makanya hanya 4 masyarakat bahasa paling utama, yaitu masyarakat bahasa Indonesia, masyarakat bahasa Jawa, Sunda, dan Melayu. Selanjutnya, ciri-ciri masyarakat berbahasa.
Ada tiga macam masyarakat berbahasa, yaitu sebahasa dan saling mengerti, sebahasa tapi tidak saling mengerti, berbeda bahasa tapi saling mengerti. Verbal repertoire adalah sebuah bahasa beserta ragam-ragamnya yang dimiliki atau dikuasai oleh seorang penutur. Berdasarkan luas dan sempitnya verbal repertoire, sebuah masyarakat tutur dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, masyarakat verbal repertoire yang menjadi milik masyarakat tutur secara keseluruhan, menunjukkan keseluruhan alat-alat verbal yang ada dalam masyarakat tutur serta norma-norma untuk menentukan pilihan variasi sesuai dengan fungsi dan situasinya. Selanjutnya yang kedua itu verbal repertoire yang dimiliki setiap penutur secara individual, menunjukkan keseluruhan alat-alat verbal yang dikuasai oleh setiap penutur, pemilihan bentuk dan norma-norma bahasa sesuai dengan fungsi dan situasinya. Verbal repertoire yang dimiliki oleh masyarakat bahasa dibedakan menjadi tiga, yaitu masyarakat monolingual atau satu bahasa, yang kedua atau masyarakat bilingual atau dua bahasa, dan yang ketiga adalah masyarakat multilingual, lebih dari dua bahasa. Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan masyarakat berbahasa dan ciri-cirinya itu adalah masyarakat berbahasa sendiri didefinisikan sebagai keseluruhan penutur yang berbahasa ibu sama dan memiliki kesamaan diasistem tertentu dalam perbedaan dialektal dan sosiolektal. Clause menekankan pentingnya satu istilah untuk keseluruhan manusia yang memiliki bahasa-bahasa ibu yang sama dan membentuk keadaan tersebut. Pada intinya, masyarakat tutur terbentuk karena adanya saling pengertian atau mutual intelligibility, terutama karena adanya kebersamaan dalam kode-kode linguistik secara terinci dalam aspek-aspeknya, yaitu sistem bunyi, sintaksis, dan semantik. Dalam saling pengertian itu ternyata ada dimensi sosial yang subjektif. Jadi demikian pembahasan kita kali ini mengenai masyarakat berbahasa dan ciri-cirinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.